dari industri. Ya. Nah, ini adalah kerangka kompetensinya. Kita lihat perubahan bagaimana kurikulum berbasis kompetensi yang dimulai dari kurikulum dari teknologi informasi ya tahun 2017 ya. Nah, ini kita lihat dari buku-buku kurikulum ya undergraduate dari IEEE, kemudian tahun 2020 kompetensi merupakan irisan dari pengetahuan, kemampuan, dan disposisi, sementara di tahun 2023 dibangun model tiga dimensi ya. Yang penting kita ketahui yang dimaksud skill di sini adalah, dan ini juga terkait dengan taksonomi Bloom ya, mulai bahwa lulusan kita itu harus bisa mampu menjelaskan, menerapkan, mengevaluasi maupun mendevelop, ya mengembangkan. Sementara untuk disposisi itu menyangkut tugas, itu si lulusan kita itu harus bisa beradaptasi, mampu berkolaborasi, mampu melakukan inventif penelitian dan seterusnya ya, dan sifatnya adalah proaktif. Nah, rasanya wajib bagi kita itu mengikuti pola yang dilakukan oleh CS 2023 ya, di mana nanti dimulai dari tugas, maka kita akan membangun kompetensi dari lulusan. Sementara secara aturan kita akan mencoba menggambarkan kompetensi itu menjadi capaian pembelajaran. Nah, ini CS 2003 menggambarkan kompetensi itu berbasis tugas apa yang wajib akan dilakukan oleh mereka gitu ya. Misalkan tugas sebagai programmer dan sebagainya. Nah, kemudian kompetensi utama dari CS 2023 hanya 3 bidang ya. Dia mampu membangun perangkat lunak, mampu membuat sistem, dan juga tentunya mampu membuat suatu application ya. Dan juga di dalam buku CS 2023 juga dijelaskan bagaimana langkah-langkah perancangan kurikulum. Nah, sementara itu Aptikom juga sudah membangun ya dengan Pak Pri dan timnya ya, telah membangun buku panduan bagaimana menyusun buku kurikulum berbasis OBE ya, dan seterusnya. Selanjutnya adalah ini kira-kira kiat sukses membangun penerapan OBE di prodi Infokom khususnya di Indonesia ya, pastinya kita harus mengacu pada standar Aptikom ya. Kemudian juga di sini awalnya kita pasti harus tahu profil lulusannya seperti apa. Dari sana kita akan membangun CPL dan seterusnya. Yang pasti kemudian dirancang kurikulum, yang terpenting adalah bagaimana desain kurikulum itu diterjemahkan dalam RPS. Nah, di dalam RPS itu kita harus menyatakan apa saja yang diukur dari CPMK ya, capaian pembelajaran dari suatu mata kuliah. Ya, kemudian juga adanya transformasi aktif. Jadi dalam RPS itu rasanya wajib kita menekankan adanya project based learning ya, atau juga case based learning. Nah, di situ harus ditekankan di dalam RPS tersebut ya. Dan juga yang diminta oleh IEEE rasanya juga diminta oleh LAM Infocom, kita harus ada namanya implementasi dari capstone project ya. Ya, artinya kita melakukan capstone project itu berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa selama 5 semester di depan ya. Nah, setelah dapat 5 semester di depan, kita rasanya bisa menerapkan apa yang disebut dengan capstone project. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mengukur CPMK dan seterusnya, dan juga yang terakhir mengevaluasi apakah nanti perlu ada perbaikan atau tidak ya. Dan ini juga contoh sederhana, dan ini mirip juga nanti diterjemahkan di dalam buku-buku panduan kurikulum Aptikom ya. Mirip ya, artinya di sini mulai dari CPMK, bagaimana CPMK itu harus diterjemahkan kalau kita menggunakan IAB nantinya atau ABET, maka nanti diterjemahkan ke dalam 5 standar student outcome ya, berbasis ABET. Dan ini juga rasanya sudah dirumuskan di buku-buku panduan Aptikom ya, panduan kurikulum Aptikom. Ini contoh misalkan CPMK 1, CPMK 2, keterkaitannya dengan student objektif 1, student objektif 2, dan seterusnya ya. Nah, ini contoh penerapan OBE di Prodi Infokom di Asia. Alhamdulillah kalau Indonesia itu hampir wajib ya berdasarkan peraturan ya. Saya tidak tahu apakah cuma buku, tapi datanya hampir 90% menerapkan menerapkan kurikulum berbasis OBE. Kemudian di Korea dan Jepang itu wajib 100% itu berbasis OBE. Sementara di India berdasarkan data yang saya peroleh gitu ya, di India itu baru 60%, sementara di Filipina maupun Malaysia adalah baru 80%. Kendalanya apa di sini? Hambatannya pasti administrasi dan juga praktek praktisnya ya. Praktisnya seperti apa?
ya, yang mungkin terkait dengan apa nih, project based learningnya mungkin perlu ditekankan gitu. Ini hambatannya ya, karena ya perlu peralatan prasarana yang lebih baik ketika kita menerapkan kuliah berbasis project. Nah, kemudian kalau di Amerika wajib karena berbasis ABET, maka ini adalah kebutuhan, ada kewajiban rasanya hampir 100% ya prodi-prodi di Amerika itu menerapkan outcome based education. Nah, kemudian di Eropa karena berbasis apa ada apa istilahnya ada perjanjian Bolonya, maka hampir 100% prodi Infocom di Eropa itu hampir menerapkan OBE ya, hampir 100% menerapkan OBE ya. Nah, kemudian kalau di Amerika Latin ada yang 100% sudah, beberapa negara, cuma ada beberapa juga yang masuk klaster 2. Di sini ada klaster 1, ada klaster 2, di mana klaster 2 itu belum menerapkan seluruhnya ya outcome based education. Cuma kalau negara-negara klaster 1 karena dia dorongan akreditasi internasional hampir semuanya menerapkan OBE. Ini contohnya adalah Meksiko, Kolombia, dan Peru ya. Sementara rasanya Brazil belum 100% ya. Jadi punya model kompetisi nasional sendiri, walaupun nanti juga merujuk ke ABET dan seterusnya ya. Nah, ini di Afrika Selatan baru 30% sampai 60% ya mengadopsi apa OBE dan seterusnya. Nah, ini berdasarkan data ini rasanya Aptikom juga menyarankan kepada prodi-prodi apa Infokom yang ada di Indonesia mencoba menerapkan OBE, tidak sekedar mendesain kurikulum tapi mencoba menerapkannya, paling tidak mampu mengukur CPMK sehingga mendapat CPL dari lulusan kita dan seterusnya ya. Dan ini juga ya mungkin nanti perlu ada pendataan kembali yang tadi saya bilang, oh ternyata tadi ada 1 juta sarjana kita masih menganggur. Nanti diharapkan pengurus-pengurus Aptikom ya khususnya di provinsi mencoba memetakan kebutuhan industri seperti apa di daerahnya masing-masing. Nah, kemudian kalau masalah Pikobe, nah ini inisiatif Aptikom mencoba mendirikan Pikobe ya, Pusat Indeks Kematangan OBE, untuk mengukur kira-kira pelaksanaan atau implementasi OBE ya. Jadi di prodi-prodi Infokom, nah nanti kita ukur seberapa jauh praktek-praktek OBE sudah dilaksanakan oleh prodi. Dan kami jamin insya Allah kalau memang prakteknya sudah baik, insya Allah lulusannya itu mudah mendapatkan pekerjaan. Ya, nah ini plannya juga sama seperti halnya terkait dengan IAB atau ABET, pasti pakai PDCA ya processingnya ya, mulai dari istilahnya Pikobe akan melihat planning atau perencanaan dari kurikulum dari prodi Bapak Ibu sekalian, kemudian pelaksanaan seperti apa, kemudian dicek, dia melakukan cek atau tidak, dan ini semua akan dicek oleh Pikobe ya. Dan tentunya juga memberikan pembimbingan apa yang kurang dan sebagainya. Dan di sini harapannya juga nanti Pikobe memberikan laporan pada masing-masing prodi yang ikut serta dalam proses Pikobe tadi ya, ikut serta dalam proses perhitungan apa indeks kematangan dari OBE dan seterusnya. Nah, ini harapannya juga menjadi perbaikan juga ya, apakah OBE-nya sudah baik atau tidak, dan tentunya semua berdasarkan kurikulum. Ya, kurikulum itu pastinya itu adalah Ya, awal ya. nanti habis pulang ya. Jadi awal, jadi istilahnya Itu menjadi cas dulu. sumber. Kalau kurikulumnya bagus, pasti penelitiannya akan bagus seperti itu ya. Dan juga kematangan dari dosennya juga akan yang terlibat juga akan menjadi lebih baik seperti itu. Ya. Dan ini contohnya jadi pergeseran yang akan dinilai bahwasanya kita tahu OBE adanya pergeseran pendidikan dari transfer pengetahuan semata terus menjadi pengembangan keterampilan dan kompetensi. Dan di sini rasanya nanti akan menjawab kebutuhan dari pasar kerja dan memastikan kontribusi positif lulusan dari kontribusi positif lulusan terhadap masyarakat. Ya, jadi kalau kemarin-kemarin itu secara tradisional hanya transfer pengetahuan, sekarang tidak. Ya, jadi kalau kita cerita pastinya lebih kepada student berbasis kepada si mahasiswa ya, tidak berbasis kepada guru ya. Nah, ini processingnya mulai dari mission, PO dan sebagainya, dan dilakukan engine OBE ada do, check, act dan seterusnya ya.
Nah, ini kita sebelum melakukan PKUB tentunya Aptikom juga merasa punya rasa tanggung jawab. Kita bantu ya, kita susun buku panduan kurikulum bidang infokom dan seterusnya. Mulai dari D3 sarjana sehingga magister, dan sekarang lagi disusun untuk buku panduan membangun prodi doktor ya, sedang disusun. Insya Allah nanti saat Munas akan di launching bagaimana buku panduan kurikulum untuk program doktor ya, dan seterusnya. Nah, ini PKUB menjadi jembatan dan seterusnya. Ruang lingkupnya rasanya nanti Pak Pri akan mencoba menjelaskan lebih jauh lagi terkait dengan PKUB dan bagaimana pelaksanaannya. Mungkin Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat mengikuti workshop. Selamat juga kepada para pengurus PKUB ya yang telah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Beni Mutiara sebagai Ketua Umum Aptikom atas sambutannya. Kebijakan dan penegasan strategis mengenai penguatan implementasi dan pentingnya OBE ya Prof, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang menyasar industri.